Bung Towel kembali menyampaikan pendapatnya tentang calon pelatih timnas Indonesia apabila PSSI tidak lagi memperpanjang kontrak STY. Menurut pengamat sepak bola terkenal ini, para pecinta timnas Garuda seharusnya tidak perlu risau dengan nasib STY jika kontraknya tak diperpanjang pada Juni nanti. Dalam pandangannya, masih banyak pelatih-pelatih hebat yang bisa mengisi kursi pelatih nantinya yang dianggap tidak kalah saing dengan STY, serta bisa membawa timnas Indonesia berbicara banyak di beberapa kompetisi. Menurut Bung Towel, cara yang tepat untuk mencari pelatih bagi Garuda adalah pelatih yang mengetahui karakter permainan timnas Indonesia dan memahami filosofi. Park Hang-seo menjadi nama yang pertama disebutkan oleh Bung Towel. Ia mengakui bahwa sosok Park Hang-seo bisa menjadi peran ideal sebagai pelatih alternatif pengganti STY. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu telah menunjukkan hasil ketika masih memegang timnas Vietnam. Saat ini, timnas Vietnam dianggap sebagai tim sepak bola yang memiliki karakter yang kuat dalam bermain. Timnas Vietnam juga memiliki filosofi sepak bola yang sering dipertunjukkan dalam lapangan. Sama-sama memegang timnas saat masa pandemi COVID-19, Park Hang-seo diakui Bung Towel lebih unggul dibandingkan STY. Bung Towel turut menyebut nama mantan pelatih timnas Thailand, Akira Nishino. Menurutnya, pelatih asal Jepang seperti Akira Nishino memiliki filosofi bermain yang hampir mirip dengan apa yang dipertontonkan para pemain timnas Indonesia saat ini. Disiplinnya karakter orang Jepang bisa saja menular ke para pemain timnas Indonesia, sehingga secara individu kualitas para skuad Garuda bisa meningkat jika ditangani oleh pelatih asal Jepang ini. Akira Nishino juga sangat kenyang pengalaman dengan iklim sepak bola Asia, sehingga hal tersebut bisa mendorong timnas Indonesia untuk berprestasi di kancah Asia. Bung Towel juga menyarankan untuk mendatangkan pelatih dari Eropa. Menurutnya, pelatih dari Eropa seperti Jerman dan Spanyol bisa mendongkrak ciri khas dan identitas permainan timnas Indonesia. Taktik yang rapi baik dalam menyerang maupun bertahan akan mempercantik permainan timnas Indonesia. Itulah daftar pelatih yang direkomendasikan oleh Bung Towel. Jelas nama-nama tersebut bukanlah daftar pelatih kaleng-kaleng. Namun di sisi lain Indonesia bisa saja memulai kembali dari awal membangun struktur permainan timnasnya. Sebab beda pelatih maka tentu saja beda kepala. Setiap pelatih di dunia ini memiliki ciri khas masing-masing dalam menerapkan strateginya. Jika STY menerapkan disiplin fisik, maka bisa saja pelatih baru yang akan datang akan berbeda dengan apa yang dibawa oleh STY. So, bagaimana menurut kamu jika timnas Indonesia ditukangi oleh pelatih baru? Tulis komentar kamu di bawah. Sinteyong udah 4 tahun. Sudah dikasih naturalisasi, tapi main duduk di belakang. Hampir menyerupai parkir bus, retreat turun ke ini sampai Rafael Strike pun kalau bertahan turun, lalu hanya sesekali serangan balik. Dalam kurun waktu 4 tahun dengan tambahan naturalisasi, kalau cara mainnya seperti itu, ini kan sebuah pertanyaan besar. 2009 lah ya, bukan menyinggung yang lampau. Era almarhum Benny Dolo pelatih, nggak pakai naturalisasi. Memang ketika lawan-lawan yang lebih tinggi di levelnya di Asia, kecenderungan waktu itu Coach Bendol seringkali defend, compact, retreat, lalu ngandalin serangan balik. Tapi itu 2009. Coach Bendol tidak dilengkapi dengan naturalisasi. Yang ini sudah dilengkapi naturalisasi, tapi main dengan cara yang sama. Boleh dicek deh. Kurang lebih kurun waktu 2009-2010 lah ya, di era itu. Boleh dicek deh mainnya. Dengan materi tanpa naturalisasi menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi, memang compact, retreat. Tapi itu masa lalu gitu loh. Kok sekarang masih begitu? Dengan kehadiran naturalisasi yang dasarnya, filosofinya adalah bahwa kalau nggak naturalisasi kita nggak bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Kan itu dasar proses naturalisasi.
Jadi pertanyaan saya soal mindset cara bermain. Yang pertama tentu saja saya harus mengucapkan selamat Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Saya pakai senyum loh. Nah, tapi juga jangan lupa terima kasih buat Kirgistan yang sudah menyundul Indonesia lolos ke 16 besar. Kirgistan ya. Apa komentarnya Bud? Lolos 16 besar Indonesia. Ya, pertama kan ini adalah hari yang berbahagia gitu bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya sekedar insan bola, tapi ini hari bahagia karena penuh berkah di mana kita bisa lolos tim nasional Indonesia ke babak 16 besar. Ya. Itu dulu sebagai pembukanya. Tapi secara kinerja, apakah ini sesuai janji STY? Belum, nggak sesuai dong. Kan janji STY-nya kan draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Betul. Ini kan lolosnya, makanya saya bilang tadi terima kasih ke Kirgistan. Ada komen soal itu? Ya, artinya target yang ditetapkan PSSI sampai lolos 16 besar memang sampai. Tapi apakah klaim lolosnya itu betul